Baik, perkenalkan nama saya Fikmin Mutawarurung. Saya dari kelas Teknik Elektro A dengan NIM saya 524323001. Di sini saya akan mengerjakan soal-soal UTS dari modul praktikum sistem kendali. Adapun modul yang diberikan yaitu dari modul 1 sampai 3. Untuk modul pertama, pengenalan MATLAB. Modul kedua, variabel, operator, dan matrik. Lalu modul ketiga adalah M-file, fungsi, dan grafik. Baik, langsung saja ke modul 1 terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk mengenal dan mempersiapkan lingkungan kerja MATLAB. Yang kedua, mahasiswa dapat mengenal dasar-dasar MATLAB. Yang ketiga, mahasiswa dapat menguasai dasar-dasar MATLAB. Oke. Lalu ada tugasnya, tugas pendahulunya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang MATLAB? Sini bisa kita lihat jawabannya pada dasar teori. MATLAB merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikembangkan oleh MATLABORX dan dikhususkan untuk komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman. Dengan memanfaatkan MATLAB, pengguna dapat melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, dan membuat model maupun aplikasi. Bahasa, tools, dan fungsi-fungsi built-in akan memudahkan pengguna untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan memperoleh solusi dengan lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan spreadsheet atau bahasa pemrograman tradisional seperti bahasa C, C++, atau Java. MATLAB menggunakan kursor array atau matriks sebagai standar variabel elemennya tanpa memerlukan pendeklarasian array seperti pada bahasa lainnya. Selain itu juga dapat diintegrasikan dengan aplikasi dan bahasa pemrograman eksternal seperti C, Java, Net, dan Microsoft Excel. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu pasasi kegunaan dari MATLAB. Di sini juga kita bisa lihat pasasi kegunaannya. Itu sebagai yang pertama matematika dan komputasi, yang kedua pengembangan dan algoritma, yang ketiga pemrograman modeling, simulasi, dan pembuatan prototipe, yang keempat analisis data, eksplorasi dan visualisasi, yang kelima analisis numerik dan statistik, yang keenam pengembangan aplikasi teknik. Baik, kita langsung saja kerjakan instruksinya. Nah, di sini kita bisa lihat pertama mulai MATLAB itu mulai dengan melakukan double klik pada sertifikat MATLAB. Oke. Tunggu ya teman-teman. Oke, sudah masuk ya. Lalu ada instruksi lainnya. Nah, sini pada gambar data setelah beberapa kendala yang penting di dalam MATLAB. Antara lain ada ini ya. Pada modul ada command window, workspace, dan command history. Coba kita lihat di sini. Di sini juga ada command window, workspace, dan command history. Nah, sini ini kan ada command window nih. Itu command window ini itu untuk menjalankan perintah yang ada di MATLAB. Lalu untuk workspace ini sebagai ini command history ya. Command history untuk menyimpan riwayat perintah yang pernah kita lakukan di MATLAB pada hari sebelumnya. Ini inilah contohnya ini. Nah, untuk workspace itu untuk menentukan variabel yang tersimpan. Oke.
Kita masuk ke mode detail lagi. Command Windows semua perintah manual bersama dengan dieksekusi pada window ini. Kita dapat menuliskan perintah perhitung sederhana, mengambil fungsi, mencari fungsi tentang sebuah fungsi, dengan aturan penulisan yang help, demo, program, dan sebagainya. Setiap penulisan perintah selalu diawali dengan prompt seperti ini. Inilah, ya kan, sama kan? Oke. Misalnya ingin mencari sini bentar aja. Oke, cari ya. Oke, ini ya jawabannya. Nah, masukkan dan nama variabelnya. Ini nilainya itu pokoknya. Lalu ini adalah command history-nya, yaitu sebuah perintah yang kita terapkan sebelumnya lah, gitulah. Oke, kita masuk lagi. Misalnya kita ingin mengetahui tanggal bulan tahun, maka pada command window kita dapat mengetikkan oke, kita coba ya. Kalau di sini kita bisa lihat tanggalnya ini 14 Maret 2026. Kita coba ya. Sesuai ya, 14 Maret 2026. Oke, selanjutnya cobalah command CLC untuk menghasilkan command window. Oke, kita coba ya. Nah, itu sebenarnya fungsi CLC juga biar command window ini juga rapi lah, biar enggak pusing juga melihatnya kalau jika sesuatu kan. Lalu ada lagi apa nih? Keunggulan MATLAB dapat kita gunakan seperti halnya kalkulator, misalnya 2048 tambah 16. Oke, kita coba lagi ya. Oke, supaya jawabannya ya. Sama model, lalu ada lagi nih. Bismillah, komentar bagus dan coba. Coba ya. 5 pangkat 2 kali 2 kali 6 kali 6 tambah min 3 enggak sih, kita tambah min 3. Oke. Oh ya, lupaan simbol kali ya, sorry ya teman-teman. Nah, tinggal dia sana. Nah, untuk hasil yang 25 ini dari sini ya teman-teman ya, dari 4 ke 2, dan yang namanya dari sini 2 kali 6 tambah min 3. Oke, lanjut. Lalu ada lagi program kita yang perlu mengetikkan perintah pemadap dalam command window, misalnya P910 dari 97. Oke, kita coba ya. P910 sebenarnya 7 luas dengan P dikalikan. Oke, sesuai hasilnya ya dengan ada yang di model ya 70. Kita masuk lagi ke
instruksi selanjutnya. Lalu kita dapat memanggil kembali perintah sebelumnya dengan melakukan tombol up dan down arrow. Jika perhitungan menggunakan langkah-langkah yang cukup panjang, maka menggunakan command window menjadi kurang efisien. Ketika kita selesai dengan sesi MATLAB dan keluar, gunakan command exit atau quit. Oke, jadi saya akan menggunakan command exit aja ya. Sekali ini kita coba. Berhasil. Oke, kerja ya teman-teman ya komennya. Jadi kita buka lagi MATLAB-nya. Oke, ada yang belum kerja atau workspace, channel ini berisi pemakaian variabel di dalam memori MATLAB. Misalkan kita akan menggunakan beberapa bilangan, maka pada command window kita dapat mengetikkan. Oke, nah, kita coba ya. Oke, sesuai ya dengan modul yang ada ya. 15 tugasnya seperti ini. Ya, sebenarnya. Lalu untuk melihat variabel yang aktif saat ini kita dapat menggunakan perintah go, maka hasilnya akan seperti di luar ini. Jadi kita coba ya. Ini adalah variabel yang ada di command window sesuai dengan workspace ini. Ada 3 tuh, bagian 1 dan seterusnya. Lalu lanjut lagi kita general history. General ini berisi informasi tentang perintah yang dituliskan sebelumnya seperti gambar di bawah ini. Oke, kita coba ya. Ini history. Inilah perintah-perintah yang kita lakukan sebelumnya. Ya, contoh inilah. Kita tekan 2 kali. Oh, sobat. Kita dapat mengambil kembali perintah atau mengembalikan perintah yang pernah kita buat dengan mengklik 2 kali perintah pada jendela command history atau melakukan copy paste dari command history ke command window seperti gambar di bawah ini. Kita coba ya. Tips tadian. Nah, inilah ini kan. Terus ini command history yang sebelumnya. Ini juga ini. Nah, itulah gunanya command history tadi. Kita lanjut. Ada input dan output. Untuk minta input dari user, MATLAB mengirimkan fungsi input sintak konsol sebagai berikut. Baris pertama digunakan jika input yang diarahkan berupa angka, sedangkan baris kedua digunakan jika input dan komponen berupa string. Sedangkan untuk output program pelayan, MATLAB menyediakan fungsi diff sintak fungsi sebagai berikut. Ya. Oke, coba ya.
input string dasar. Inilah lalu ada lagi tadi ya buat display string ditampilkan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ada latihan bola contoh perintah. Coba jendela perintah command window, jendela ruang kerja workspace, jendela history atau command history, dan input output dengan nilai berdasarkan nim di setiap command. Oke. Nah, ini kan kayak nggak enak lah kita lihatkan di command window ini kan. Kita bisa melakukan CLC yang seperti di modul tadi. Nah, oke. Tadi kan NIM saya tuh kan tadi 524 323 0001. Yang seperti kita tahu kalau nilai 0 itu kan jelek ya buat variabel ya. Dari sini saya akan menggunakan variabel yang ada nilainya seperti 1, 2 dan seterusnya. Kita coba ya. Ini saya menggunakan variabel A52 52 43 3 0524 323 0001, berarti kita nulis 1. Oke. Lalu sini juga kita coba perintahnya seperti ini. Oh ya, saya jelaskan juga ya di workspace. Jadi nilai yang tadi tuh masuk ke workspace ini untuk tahu variabel dan nilai dari variabel tersebut. Misalkan A ini 52, B ini 43, C 23, D 1 gitu. Jumlah sama dengan tambah. Nah, jumlahkan tadi keseluruhan dari ABCD kan, ABCD inilah misalnya 119. Berarti sini saya akan coba rata-rata lah ya, rata-rata sama dengan jumlah untuk simbol bagi itu ini ya, garis miring ya, jumlah terbentar. Lagi kita enter. Inilah hasilnya ya, hasilnya ya. 75 sekian. Terus kita coba pangkat lah, akar lah.
akar dari apa ya? Misalnya akar dari jumlah lah. Oke, segini ya akarnya. Terus apa lagi ya? Karena kita pangkatkan berapa ya? Misalnya A lah, kita pangkatkan A pangkat 2. Nah, inilah hasilnya kan. Oke, kita coba dulu. Jadi sini saya akan memakai ini ya, kode yang saya buat sebelumnya di tugas. Bentar ya teman-teman ya. Oh, ini dia. Coba kalau kita nah inilah hasilnya. Nah, kalau variabel tadi ini kan dari ini ya, dari komen bu kan tadi kan, dari bu. Kalau ini dari output. Jadi kita bisa lanjut ke modul kedua. Nomor 2 ada namanya variabel perkembangan matrik. Judulnya mengetahui variabel operator dan matriks pada MATLAB. Yang kedua mengetahui cara menggunakan variabel operator dan matriks pada MATLAB. Lalu ada tugas pendahuluan jelaskan penelitian variabel operator dan matriks pada MATLAB. Oke, kita lihat di sini saja ya jawaban yang sudah saya buat. Jadi variabel adalah tempat untuk menyimpan data atau nilai di dalam MATLAB. Variabel dapat berupa angka, array, matriks, maupun teks. Pada MATLAB, variabel tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Mana MATLAB akan otomatis mengenai tipe datanya saat variabel tersebut dinilai. Contoh variabel pada MATLAB ya yang kita kerjakan tadi ya. Tahu kan? Inilah, sobat ya. Ini tadi kan, yang A ini tadi. Ini ceritanya, itulah. Lalu ada operator. Kalau ada simbol yang digunakan untuk melakukan proses variabel atau menyulit itu. MATLAB memiliki beberapa jenis operator antara lain. Yang pertama operator aritmatika, yaitu ada ini di sini yang kita pakai tadi ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Jadi sudah saya terapkan pada sebelumnya. Lalu ada operator relasional digunakan untuk membandingkan dua nilai. Oke, kita coba ya.
untuk usaha yang pertama ya, itulah maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada operator logika digunakan untuk proses logika. Ada operator, saya kira sini ya. Udah. Lalu mencoba pasang dulu. Oh, coba variabel yang lain aja lah ya. Jadi misalnya D sama dengan 10, A sama dengan 5. Terus tadi 5 seperti itu. Oke, lebih besar dari 3. Lalu lagi kita mencet dia lebih kecil dari 10. A lalu tadi apa tadi? Kita lagi matriks sama matriks ya. Matriks adalah kelompok angka yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Meta menggunakan matriks dan sebagai struktur dan data utama. Untuk matriks 23, 45. Oke, kita coba ya. Inilah matriksnya nih, sesuai kan? Oke, lanjut. 2 dasar dan dasar pengingat data dasar pengingat. Ada yang memiliki beberapa tipe dasar yaitu numerik. Yang pertama, data berupa angka seperti bilangan bulat atau desimal. Contohnya, X sama dengan 10 dan Y sama dengan 3,14. Untuk logikal, data yang memiliki dua nilai yaitu true atau false. Contohnya, 5 pangkat. Ini ada tadi kan. Lalu ada karakter data berupa karakter teks. Contohnya nama Brickman. Nah, kita coba ya. Yang tadi kan. Oke, lanjut aja. Ada dasar digunakan untuk menyimpan berbagai tipe data atau variabel. Pasarin aja ya, biar cepat. Biar nggak terlalu lama waktu juga.
baris 1 kolom 3 nih, beneran. Ya kan bisa dilihat ya. Ada struktur yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk file. Misalnya, oke, coba ya. Oke, coba. Nah, ini hasilnya. Untuk modul ini ya, tadi kan kita yang saya jelaskan tadi. Oh, sebenarnya masih ada lagi sini. Bisa saya lihat saja seperti ini simbolnya. Oh, ada operasi relasional seperti ini tadi yang kita coba, dan juga tadi yang operator logika yang kita coba tadi. Lalu ada matriks yang pernah kita coba, yang kita coba tadi kan setelah matriks tadi. Lalu ada konkatenasi, yaitu melakukan proses penggabungan dua buah array sehingga diperoleh sebuah array dengan ukuran yang lebih besar. Tanda kurung seperti ini merupakan operator untuk konkatenasi. Konkatenasi horizontal dan dapat dilakukan apabila banyak baris kedua array sama. Selain itu, apabila banyak kolom pada buah array yang sama, maka dapat dilakukan operasi konkatenasi vertikal. Ada indeks pada array. Setiap parameter merupakan sebuah array yang terdiri atas beberapa bilangan. Jadi kita ingin bagi sebuah element pada array, maka harus melakukan indeks. Nah, ini fungsi-fungsinya lah. Bisa dilihat kan tadi yang ulah. MATLAB menggunakan matriks sebagai interface komputasinya, maka pengetahuan tentang matriks yang adalah diperlukan bagi penyelenggara. Secara garis besar, membagi matriks menjadi dua bagian, yaitu ada matriks khusus, merupakan matriks yang didefinisikan oleh MATLAB sehingga kita tinggal menggunakan saja. Contohnya matriks 0, matriks diagonal, matriks identitas, dan sebagainya. Lalu ada matriks 0, matriks yang elemen bilangannya 0, ada matriks 1 yang elemen bilangannya 1. Lalu ada matriks identitas yang matriksnya nilainya itu elemennya berada pada diagonal utama salah satu. Lalu ada matriks wujud angka ajaib, yaitu matriks yang memiliki jumlah yang sama pada tiap baris, kolom maupun diagonalnya. Lalu ada matriks acak, yaitu yang bilangan acak berdasarkan distribusi statistik. Lalu ada matriks yang didefinisikan oleh pengguna, yaitu dan juga menjadikan bentuk matriks yang didefinisikan oleh pengguna atau di komputer sendiri. Nilai-nilai yang berada pada matriks tersebut yang itu menggunakan tanda kurung siku. Oke, coba ya, kita scan aja lah ya. Oh, sebentar. Ya udah. Inilah jaringan
Oke, coba juga. Coba ya. Gini ya. Oh, untuk workspace-nya. Iya, iya, iya. Boleh ya. Sini tadi. Ini sini. Lalu cara menyusun variabel data numerik tunggal. Itu ada seperti ini. Coba ya. Lalu ekstrik. Kalau ada operator matematika, karena kita skip aja lah ya para matematikanya ya. Udah coba juga. Ketik juga tadi sudah kan. Kita coba. Oh, cuma nih, kita coba nih. Ini. Oke, coba ya. Soalnya tadi A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebentar. Nah, coba kita misalkan A dikali 10 ya. Kayak gitu ya, kita coba ya. Akan jadi A kali atau 10 aja. Salah tahu ya.
Nah, sesuaikan dengan modul yang ada kan. Oke, lanjut. Lalu untuk melakukan transposisi pada semua matrik, gunakan tanda petik atas. Kita coba ya. Inilah transposisinya sebenarnya. Transposisi kita balikan pokoknya matriksnya. Lalu lagi selanjutnya, sorry teman-teman. Lalu untuk melakukan perkalian elemen by elemen pada matriks, bukan perkalian matrik, gunakan operator titik bintang. Coba aja PAA kali A dikali inilah hasilnya kan, sudah terlihat semua kan. Oke, lanjut lagi. Operasi pada array yang bermanfaat untuk membentuk tabel. Misal diberikan n sebuah vektor kolom sebagai berikut. Selanjutnya coba ya teman-teman. Lalu kemudian fungsi berikut ini akan membuat sebuah tabel berisi bilangan kuadrat dan pangkatan dari 2. Coba. Nah, inilah kan, sesuaikan dengan yang tadi kan. Dengan modul yang ada yang diberikan. Lanjut. Ada konkatenasi atau contoh membuat konkatenasi per komentar seperti ini. Ya, coba ya. B, A. Inilah tadi kan, sesuai dengan modul kan. Selanjutnya ada disebut dengan konkatenasi horizontal dan dapat dilakukan apabila bagian baris kedua array sama. Selanjutnya juga apabila bagiannya kolom pada buah array yang sama, maka dapat dilakukan operasi konkatenasi vertikal sebagai berikut. Ini yang vertikal ya, kita coba ya. Kita coba ya. Kita coba. Nah, inilah vertikal, ini vertikal kan, ini horizontal. Inilah. Lanjut. Lalu ada indeks pada array. Sebagai contoh diberikan matriks magic square 4x4 sebagai berikut. Kita coba ya. Magic 4. Nah, ini hasilnya kan. Ada. Lalu ada terdapat dua cara untuk mengakses suatu elemen tertentu pada sebuah array. Cara yang paling umum adalah dengan menyebutkan baris dan juga kolomnya seperti contoh berikut. Ini ada A34
Coba ya. Oh, ini kolom 4. Sesuaikan, terus ada lagi tadi untuk menambahkan sebuah variabel lain tadi. Sesuai ya. Lalu juga dapat menambahkan suatu elemen baru pada matriks di luar ukuran dimensi saat ini. Secara otomatis matriks akan bertambah sehingga menampung elemen tersebut. Coba. Inilah kan. Inilah 17 nih. Baris 4 kolom ini, kolom kelima. Makanya sini 000 karena barisnya belum terisi kolomnya. Itulah pokoknya. Lalu selanjutnya untuk mengakses beberapa elemen pada array, gunakan operator titik 2 yang memungkinkan untuk kita menspesifikasikan rentang dan dalam format start and. Sebagai contoh berikut ini akan tampilkan 3 elemen pertama pada kolom kedua matriks A. Coba lagi ya. Dengan modul belum lanjut lagi. Jika tidak dituliskan nilai awal maupun nilai akhir, maka penggunaan titik 2 akan memspesifikasikan semua elemen pada baris atau kolom yang dimaksud. Sebagai contoh, berikut ini akan ditampilkan semua elemen pada baris ketiga matriks A. Coba baris 3 ya. Ini baris ketiga tadi kan. Setelah lanjut, jadi bisa kita coba nanti ya. Kita lanjut aja. Kita coba lagi lah. Coba aja. Ini tadi kan baris kolomnya kan. Kita coba. Ada. Oh, sorry. Ini dulu maksud tadi. Nah, inilah nih tadi. Terus lagi tadi kan. Nah, bisa lihat dari listnya kan. Coba. Oke, inilah kita menghapus baris kolomnya. Kita lihat apakah sudah sesuai. Oke, sudah ya tadi ya. Lalu untuk menghapus baris pertama dari matriks X menggunakan X1.
1, 5, 10, 8. Oke, ini lah pokoknya sudah. Lanjut. Ini bisa kita coba nanti ya teman-teman, soalnya juga waktunya juga berapa nih, kita jam kan. Oke, ini ada latihan. Buatlah 2 buah matriks dengan sebarang ukuran, kemudian aku operasi matematika dan juga saya tahu determinan dari input otomatis dan perhatikan cara kerjanya. Nah, sini saya pakai dari sini aja ya teman-teman ya, karena ini juga udah mepet. Bentar teman-teman. Inilah hasilnya kan, tuh operasi matriksnya dari penjumlahan, pengurahan dan perkalian. Lalu selanjutnya untuk cara kerjanya ini ya teman-teman ya, A tambah B sampai sini lah kali matriksnya ini, itu juga dengan seterusnya. Kemudian sini kita juga cari determinan dan inverse dari suatu matriks ini. Kita coba ya, misalnya dari matriks apa ya, matriks B lah. Nilainya 0. Lalu kalau indeksnya inverse dari A ya, adalah hasilnya. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Hitung dengan menggunakan MATLAB. Di sini saya pakai jawaban dari yang saya tulis saja ya, dengan sebentar. Mana tadi? Soalnya tadi apa? Oh ini, maaf. Buatlah script sederhana dengan untuk menghitung A luas dan kelingkaran dan main dari data nilai berikut sekian sekian. Oke. Ini jawaban saya tadi. Ini tadi. Coba ya. Sini bisa kita lihat
jari-jarinya ini. Lalu untuk menghitung luaskan kita tambahkan pemisahan, itu 2 sama dengan pi dikali r kuadrat. Lalu untuk menghitung keliling yaitu 2 dikali pi dikali r. Nah, di sini kan ada titis p ini untuk outputnya, output gitu, output dari jari, lingkaran dan lingkaran. Oke, kita enter ya. Inilah luas lingkaran ini. Lanjut, tugas itulah dengan menggunakan MATLAB. Ini tadian ABCD dan sebagainya. Coba ya. Halo Mak. Halo. Halo Mak, Anya. Buat awal ano buat soal. Buat darah bu. Awal balik. Bu balik observasi aku kalian. Oke, coba ya. Ano balik Mak? 20 Alip punya observasi. Ini kalau Oke, coba inilah posisi sendiri aja guys. do tempat observasi soal. Saya di sana, Misalnya satu ya, Ada mati surat dulu ini. satu dengan 12 per Dah udah cek dulu. Sekarang Pak menguji dulu per 3,5. Inilah hasilnya kan. Lalu yang kedua ada 3 tambah 5, 5 per 4 pangkat 2. Oke. Lalu hasil 2 122 sama dengan 3 tambah 5 per 4. Itu 3 tambah Bina Matkalora nih awal. Matkalora jual masak koso. Jadi banyak kan 3 tambah 5 per 4. Dari dudang mah 5 per 4. Tadi pangkat 2 kan? Ini pangkat 2. jangan bilang ka. Jelas ya. Oke, untuk kayaknya untuk nomor 1 ini kita skip aja ya, yang CD nya nanti dari sinilah lihatnya dari jawaban ini. Lalu lanjut ke nomor 2, buatlah 4 variabel berikut ini dan hitungan dan simpan dalam variabel baru. Ayo laku 120 ongkos mula. Tadi. Oh. Lima puluh sosial 5.
coba yang Y ya, yang X. Oke, inilah hasilnya. Kalau udah lagi, ini kita skip aja ya untuk ini ya. Nanti ada di jawabannya, ada di sini di masukin gitu ya, di PDF jawabannya. Lanjut, nomor 3, maka di antara nama variabel berikut yang valid. Ini ada di sini aja. Itu variabel yang valid itu ada luas garis bawah kel, tim, dan ini. Nah, variabel yang tidak valid itu ada yang tidak boleh diawali angka, tidak boleh ada simbol titik dua, lalu ada tidak boleh tanda sudut tengah sini. Ini juga tidak boleh diawali angka. Lalu definisikan vektor dan matriks. Nah, kita coba aja ya, coba lagi. Misalnya lah ya. Lalu ada lagi yang pertama, lalu ada lagi matriks yang kedua. Matriksnya bisa kita lihat, inilah definisinya. Lalu lagi kah? Lalu udah temukan matriks A dan B ya. Tadi C dengan A B. Kita coba lagi. Inilah silakan jawabannya. Oke, lanjut. Ini kita kemudian 3.
Itu M-file, fungsi, dan grafik. Mengetahui M-file, fungsi, dan grafik pada MATLAB. Yang kedua, mengetahui cara menggunakan M-file, fungsi, dan grafik pada MATLAB. Lalu ada tugas pendahuluannya, jelaskan pengertian M-file pada MATLAB. Oke, dari sini aja teman-teman ya. Itu juga. M-file adalah file yang berisi kumpulan perintah MATLAB yang disimpan dengan ekstensi .m. Nah, file ini digunakan untuk menyimpan program atau script sehingga dapat dijalankan kembali tanpa harus mengetik ulang perintah pada command window. M-file dapat digunakan untuk menyimpan script program, yang kedua menyimpan fungsi yang dapat dipanggil kembali, lalu ketiga mengorganisasi kode program agar lebih rapi. Dalam MATLAB terdapat dua jenis M-file. Yang pertama script file berisi kumpulan perintah MATLAB yang dijalankan secara berurutan. Yang kedua function file yang berisi fungsi yang menerima input dan menghasilkan output tertentu. Lalu yang kedua ada jelaskan pengertian fungsi M-file dalam MATLAB. Itu fungsi M-file adalah program MATLAB yang dirancang untuk melakukan satu tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali dalam program lain. Fungsinya memiliki input, proses, dan output atau hasil keluaran. Yang kita coba tadi kan, itulah. Lanjut ke ini lagi. Ke sini. Ini ada fungsinya, bisa kita lihat aja. Fungsi adalah file yang menerima argumen input dan masalah argumen output. Fungsi dapat dipanggil langsung dari command window atau suatu file yang berbeda, atau dengan perusahaan fungsi adalah sebagai berikut. Lalu yang ini adalah keywordnya. Untuk X1 dan X2 ini adalah argumen output. Jika lebih dari satu harus diberi tanda kurung siku. Lalu ada nama fungsi dan argumen input harus diberi tanda kurung. Kalau ada grafik, MATLAB mempunyai macam-macam fungsi untuk menampilkan grafik di mana setiap fungsi memiliki perbedaan dan menginstalkan garis simbol setiap 5 inputan dalam bentuk vektor dan matriks. MATLAB akan mengskalakan secara otomatis. Itu membuat data terdapat beberapa bentuk dari fungsi plot dengan pada argumen inputnya. Jika Y adalah sebuah vektor, maka sintaks plot Y-nya akan menghasilkan sebuah fungsi grafik linear dengan sumbu X yang merupakan nilai indeks dari elemen Y. Sedangkan sumbu Y merupakan nilai Y itu sendiri. Jika terdapat dua vektor sebagai argumennya, maka sintaks plot X Y akan menghasilkan grafik Y versus X. Lalu ada membuat multiple datasheet atau pada suatu gambar pada beberapa pasangan argumen X akan masukkan beberapa grafik dengan menggunakan sekali pemanggilan fungsi plot. MATLAB akan menggunakan warna yang berbeda untuk masing-masing garis. Itu ada lagi mengubah bentuk tanda garis. Kita dapat mengubah warna, bentuk garis, dan juga marker seperti tanda plus dan lingkaran. Ketika kita menggunakan plot data menggunakan perintah bin ini. Kita coba. Oh inilah harus tambah inilah simbol ini pokoknya. Skip aja. Perintah data akan melakukan plot data menggunakan dotted line di bawah merah dan menemukan sebuah marker plot
tambahkan strip data berikut tambah simbol yang dapat digunakan. Inilah ya, bisa dicoba kan, dicoba pokoknya. Kalau ada M-file, cara membuat program M-file, langkah pertama klik new, setelah itu klik start seperti gambar berikut ini. Oke, kita coba. Inilah yang baru kan, tekan yang baru. Lanjut. Oke, coba ya edit ya. Oke. Ini sebuah kamu menggunakan pesan atau mungkin komen pada editor. Setelah itu kita akan membuat sebuah program dari MATLAB. Ketiklah perintah seperti gambar bawah ini. Setelah membuat perintah tersebut, selanjutnya klik run. Nah, ini sama ya yang saya pakai tadi di modul pertama tadi, seperti itulah. Oke, bisa kita coba nanti ya, kita coba saya nanti. Kalau ada fungsi pada M-file, berikut kalau untuk mengikat fungsi pada MATLAB. Kita coba aja ya yang ini ya. Coba. Pencet apa? Lalu oh, sebentar kita coba lagi ya. Kita tambahkannya dari sini. Apaan? Nah, terus save sebagai angkat. Sudah ya. Lalu lalu selanjutnya ada apa lagi nih?
Setelah program di atas dengan nama yang sama dengan nama fungsinya yaitu pangkat F untuk menggunakan fungsi tersebut pada command window ketika perintah sebagai berikut. Silakan pangkat 26. Pangkat 26. Apa salahnya? Bisa. Sebentar. Lalu kenapa ini? Tulis pangkat 2. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi kesalahan saya tadi naruh loadingnya di bagian command window. Jadi error tadi. Itulah yang buat error. Sesuai ya. Oke, lanjut. Oke, saja. Ada help pangkat itu mungkin untuk oke, saya tulis ya tadi ya sesuai ya. Oke, lanjut. Sebagai fungsi MATLAB menggunakan banyak sekali fungsi yang dapat diselesaikan sebagai pembahasan komputasi, misalnya diberikan variabel A dan B sebagai berikut.
Terus tadi apa tadi? Ambil surat perintah max A. Oke, kita jawabannya. Jika berapa input maka bisa dipisahkan dengan tanda koma seperti itu. Coba lagi, misalnya percepat. Lalu hasil output dari suatu fungsi dapat simpan dalam suatu variabel seperti di bawah ini. Jika terdapat beberapa perampatan output, maka perusahaan tanda kurung siklus seperti ini. Kecil ya, yang dulu. Oh, ini mana tadi apa ya? Lupa saya jelaskan tadi. Lalu ini lagi kita coba jika perambatan outputnya maka fungsinya ada tanda kurung siku. Kita coba. Inilah tadi kan mana ya? Ya juga. Inilah tadi nih. Oke. Coba. Ini tadi kan sesuai kan. Lalu kita akan clear ya agar bisa lebih rapi lagi. Kita akan clear. Oke. Lanjut. Oke, kita skip aja. Udah C contoh membuat fungsi dengan cara menggunakan eval. Langkah-langkahnya sama seperti praktik di atas. Setelah itu pilihlah lintas seperti gambar di bawah ini. Lalu save berikut lalu klik run. Kita skip aja ya karena ini juga mepet kan teman-teman. Kalau ada grafik, kalian mempunyai beberapa macam fungsi untuk melakukan grafik, di mana setiap fungsi memiliki perbedaan dalam menskalakan garis sumbu. Setiap inputan dalam bentuk vektor dan otomatis, mana akan mengskalakan secara otomatis. Sebagai contoh, sebuah vektor x antara 0 sampai dengan 2 itu nilai sebesar kemudian plot hasilnya. Coba ya.
Oke, kita tekan enter. Saya tunggu grafiknya, sabar. Kita tekan. Ini adalah contoh gelombang sinusoidal. Seperti contohnya. Coba kita lihat di modulnya. Ya, sama ya. Oke. Kita coba ya, kita tambahkan ya. Kita coba. Tunggu. Oke, kita tolong lagi ya. Nah, sini kita yang kita tahu tadi kan, kita menjalankan perintahnya dari perintah yang sebelumnya. Seperti ini lah perintah yang sebelumnya kan. Ini, dan ini. Oke. Ini hasilnya. Terus tadi kita suruh tambahkan nilai kan, agar ada labelnya dan label dari seperti itu. Kita enter lagi. Oke, kita tengok. Oh, inilah teksnya nih. Kan tadi kan nggak ada kan nama dari gambar ini. Lalu kita dulu nggak ada tadi kan, ini sudah ada kan karena perintah tadi. Oke, lanjut. Ini kita skip aja lah ya. Oh, coba bentar. Setelah kita tekan enter. Oke. Oke. Sesuai ya dengan modul yang ada kan. Lanjut seperti ini. Nih. Oke, ini kita coba ya.
gambarnya. Plot-plotnya lah dalam satu figur ini kan. Lanjut ini kita skip aja ya teman-teman ya, ini ya skip aja, nggak penting juga karena kita lanjut. Ada fungsi solve, fungsi ini akan menentukan data dalam bentuk bukan 3D seperti mesh. Bedanya adalah step grid diisi dengan satu warna dengan tertentu sesuai bobot nilai dan sintak misalnya sebagai berikut. Sudah kan ada fungsi color, saya teman juga kan. Yang itu aja. Nah, ini dong. Ini kita coba ya. Harus ke dulu lah ya teman-teman, langsung ke soalnya aja. Oke, sini kita suruh balok program dengan file untuk menghitung volume dan melaksanakan balok diketahui panjang 5, level 3, tinggi 6,5. Lalu beri program ini dengan nama prop balok M. Oke, berarti sini kita membuat program baru ya di ini ya. Oke, sini kita buka dulu. Tambahkan nah sini sejawabnya dari ini ya, yang saya jawab sini.
Bentar. Oke, kita coba ulang ya teman-teman ya. Untuk nomor 1 tadi kita coba ulang lagi. Kita copy lagi. Oke, dan enter. Kita periksa dulu balok ya. Lalu kita akan jalankan suatu perintah di command window. Inilah, dicoba ya. Oke, inilah hasilnya dari luas dari volume kan. Arti yang kita cari volume dan luas, lalu didokumen dengan program balok M. Nah ya, sesuaikan balok M. Oke, lanjut. Nomor 2. Lalu kita masuk ke nomor 2. Kita di sini ya, kita ingin sama ya nomor 2 ya, sama dengan ini. Berkesinambungan ternyata. Ya, kita langsung ke nomor 3 aja. Yaitu buatlah suatu fungsi dengan m-file untuk menghitung volume dan luas pembukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi ini panjang dan lebar harus prima atau tinggi prisma, lalu fungsi volume dan luas pembukaan prisma, lalu beri nama fungsi ini hitung prisma. Oke. Nanti ini ya. Save sama hitung prisma. Oke. Hitung prisma. Sudah ya. Lalu oke. Terus
Misalkan ini apa hitung terus lah ya. Sorry guys. Nah inilah volume 36 luas 94. Oke. Mungkin untuk nomor-nomor selanjutnya akan dijelaskan di ini ya, di Word saya, di PDF saya selanjutnya, karena waktunya juga sudah lama ya waktunya. Mungkin sekianlah dari presentasi saya. Jika ada pesan kata maupun jawaban saya, eh, tolong maksud saya jika saya ada pesan kata maupun jawaban tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih.